رجائي يا رجائي يا رجائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وقد قال تعالى في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال نبينا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Orang-orang tua kami yang kami muliakan, yang kami hormati, bapak-bapak semua, teman-teman semua, jamaah semua yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan nikmat-nikmat yang banyak kepada kita semuanya, anugerah-anugerah yang banyak kepada kita semuanya, terutama yaitu nikmat hidayah, anugerah iman dan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa kekalkan dalam diri kita, dalam hati kita sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita juga dikasih nikmat lagi, yaitu yang namanya nikmat kesempatan. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam bab Ar-Raqaiq, nasihat-nasihat untuk hati artinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ni'matani maghbunun fihi katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana ini adalah sebenarnya nikmat yang luar biasa, nikmat yang sangat besar, akan tetapi orang-orang menyangkanya adalah hal yang biasa. Tertipu dengan dirinya sendiri kadang-kadang. Padahal itu nikmat yang luar biasa. Ada dua nikmat, yaitu as-sihah wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Kesehatan dan kesempatan. Maka ini alhamdulillah, ini adalah malam kedua daripada malam Muharram. Kita masih dikasih kesempatan untuk memasuki tahun 1443 Hijriah. Dalam keadaan insya Allah sehat, insya Allah. Kalau misalkan sakit pun sakitnya orang beriman untuk menghapus dosa kok, untuk mengangkat derajat kok. Tapi masih dikasih kesempatan kan. Maka ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk daripada kita merenungi dulu perjuangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pengorbanannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama yaitu ketika beliau hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Ini sebenarnya harusnya perjuangan Nabi ini, pengorbanan Nabi, hijrahnya Nabi harusnya dikenang terus sebenarnya. Setiap hari itu harus dikenang terus biar ada semangat sebenarnya. Tapi minimal-minimalnya itu setiap awal-awal tahun itu kita mengingat. Karena itulah pergantian tahun hijriahnya. Dahulu belum ada hijriah, belum ada istilah hijriah. Disebut hijriah itu ya selepas di zamannya Sayyidina siapa? Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Zaman Nabi ya belum ditentukan. Maka waktu itu zaman Nabi belum terlalu ada efeknya.
Kalau dari segi penamaan bulannya, kita udah sering ceritakan bahwasanya penamaan bulannya Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Dzulhijjah, 12 bulan itu sudah ada semenjak dulu. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Semenjak diciptakannya langit dan bumi sudah ada itu. Langsung diilhamkan itu. Makanya Nabi Adam merasakan, Muharram, Safar merasakan, Nabi Idris, terus nabi-nabi setelahnya semuanya, Nabi Ibrahim, sampai yang terakhir umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari segi penamaan bulan-bulan komariahnya sudah ada. Tapi penentuan tahun pertamanya itu loh belum ada. Penentuan tahun pertamanya itu belum ada. Dan waktu di zaman Nabi masih hidup belum terlalu ada akibatnya. Belum terlalu ada akibatnya karena waktu itu pun nggak terlalu lama kok untuk mengingat berapa tahun tuh nggak terlalu susah. Totalnya Nabi menjadi Rasul, totalnya Nabi menyampaikan daripada Al-Quran, menerima wahyu, kemudian menyampaikan hadis-hadis dari beliau, mencontohkan kepada umat waktu itu, totalnya hanya 23 tahun, nggak lama. Akhirnya efeknya nggak terlalu banyak ketika tidak ada penentuan tahunnya. Kemudian Nabi dipanggil. Selepas itu ganti zaman menjadi khalifah, zaman khilafah. Diawali dengan Sayyidina Abu Bakar. Zaman Sayyidina Abu Bakar pun jadi khalifah pun nggak lama. Nggak lama, berapa tahun beliau jadi khalifah? Nggak sampai, cuma 2 tahunan kurang lebih. 2 tahun setengah lah kurang lebih. Nggak nyampe 3 tahun pokoknya. Jadi efeknya pun 23 tambah 3 tahun katakanlah itu masih nggak nyampe 30 tahun. Jadi mengingat tahun keberapa nggak terlalu. Lah di zaman Sayyidina Umar ini baru kerasa. Yang mana waktu itu perluasan dakwah Islam, barokahnya Islam itu semakin luas, semakin di mana-mana. Sehingga sebagian ahli sejarah mengatakan di zaman Sayyidina Umar itu 2/3 dunia itu sudah didakwai, sudah nyampe kalimat tauhid itu sudah nyampe kemana-mana. 2/3 dunia itu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Yang namanya apa? Romawi, Persia yang waktu itu adalah negara superpowernya itu sudah udah dengar itu yang namanya Islam, yang namanya Nabi Muhammad, agamanya Nabi Muhammad, namanya Islam itu sahabat itu udah pada gemeter gitu. Maka waktu itu baru kerasa, ini kalau misalkan nggak ditetapkan tahun berapanya, akhirnya waktu itu gubernur-gubernur yang ada di daerah-daerah itu mereka kebingungan untuk menentukan apa surat-surat perintah itu ini tahun keberapa gitu loh. Ya ini kan Rabiul Awal misalkan. Rabiul Awal tahun berapa? Ini Rabiul Awal yang tahun sekarang apa tahun yang lalu? Apa jangan-jangan tugasnya udah lewat? Nggak ada tahunnya. Masih pakai surat itu, kemudian ada tanggal sama bulannya, tahunnya belum ada tahun keberapanya itu. Akhirnya dimusyawarahkan oleh Sayyidina Umar bersama para menteri-menteri, bahasanya para gubernur-gubernur waktu itu, dimusyawarahkan ini perlu ada penentuan tahun untuk kita ini supaya nggak bingung dalam apa mengurusi umat gitu loh. Ini perintah yang lama apa perintah yang baru? Coba kalau misalkan kita dapat SK, cuma ada tanggal sama bulannya aja. Dan itu numpuk, misalkan numpuk 5 tahun misalkan dalam di atas meja itu, kita bingung nanti itu ini yang lama apa yang baru. Ini yang tanggal 11 apa yang tanggal 10 hari ini apa tanggal 10 tahun kemarin apa bulan kemarin, bingung, nggak ada tahunnya. Maka akhirnya dimusyawarahkan, ada sebagian aja ngitungnya mulai Nabi wafat. Tapi kalau misalkan nanti tahunnya dihitung dari Nabi wafat, akhirnya setiap awal Muharram, setiap awal tahun malah sedih. Jadi jangan yang lain. Akhirnya disampaikan. Akhirnya waktu itu Sayyidina Umar ringkasnya memutuskan bahwasannya penanggalan atau penghitungan satu komariah tahun pertama dalam Islam itu adalah dari mulai hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Jadi dihitung dari hijrah itu tahun pertamanya, padahal waktu Nabi hidup pun belum ada gitu loh. Nabi tidak mengatakan ini tahun pertama loh ya, tahun kedua tidak. Tapi sesuai dengan arahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka nggak masalah. Karena kalau misalkan nggak seperti itu nanti berantakan gitu loh. Coba kalau misalkan waktu itu Sayyidina Umar nggak ada musyawarah, apa yang terjadi zaman sekarang nanti? Kayak mana itu? Bingung semuanya untuk menentukan ini tahun berapa hijriah, Kalau misalkan waktu itu tidak ada musyawarah dan tidak ada keputusannya. Dan alhamdulillah waktu itu beliau punya ilham yang luar biasa, kemudian beliau putuskan
awalnya, tahun pertamanya daripada penghitungan pertama, tahun pertama dalam Islam, khususnya di zaman umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah mulai dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, waktu itulah dihitung 1, 2, maka wafatnya Nabi tahun ke-11 Hijriah. Nah, berarti tahun ke-11 di mana Nabi hijrah ke Madinah. Nah, seperti itu terus berjalan sampai sekarang berapa? 1443 Hijriah. Nggak kerasa, Masya Allah. Maka ini pelajaran besar. Sayyidina Umar ini punya rencana besar. Sayyidina Umar ini punya tujuan besar. Beliau memutuskan kenapa kok dihitungnya itu mulai hijrahnya Nabi. Karena kalau misalkan kita renungi, kita misalkan bisa renungi ya, kalau misalkan kita mau merenung, mau berpikir, itu tersebarnya hidayah sampai kita sekarang bisa merasakan agama, nikmatnya agama, bisa merasakan nikmatnya zikir, bisa merasakan nikmatnya baca Quran, bisa merasakan nikmatnya dakwah. Itu adalah berawal dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah itu. Dari awalnya hijrah Nabi Mekah Madinah, kemudian baru ada pertempuran Badar, pertempuran Uhud, pembukaan kota yang luar biasa itu ya berawal dari hijrahnya Nabi itu. Pertolongan-pertolongan Allah yang besar-besar kemudian dilanjutkan lagi di zaman khilafah, di zaman raja-raja Islam, Abbasiyah, yang pertama Umayyah, kemudian Abbasiyah, Turki, Utsmani, semuanya adalah kalau misalkan kita renungi berawal dari hijrahnya Nabi itu. Karena waktu di Mekah itu sholat jamaah saja tidak di masjid kok. Nah, sholat jamaah itu belum di masjid, belum ada bareng-bareng waktu itu. Sholat Jumat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menerima perintahnya waktu Isra Mi'raj, sekaligus dengan sholat 5 waktu itu. Tapi apakah ada riwayat yang mengatakan bahwasanya sholat Jumat pernah diadakan di Mekah? Tidak ada. Justru yang pertama kali melaksanakan adalah sahabat Nabi. Itu pun orang namanya daerah Naqiul Khadimat, dekat di kota Madinah. Namanya Sayyidina As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah itu orang Madinah yang mana beliau itu dengar kabar tentang kenabian Nabi, kemudian datang ke Mekah, kemudian baiat sama Nabi, kemudian masuk Islam. Jadi malah justru yang orang Mekah sendiri belum melaksanakan sholat Jumat, padahal waktu itu sudah ada perintahnya. Nah, kenapa? Ya hikmahnya waktu itu ya taruhannya nyawa. Kalau misalkan waktu itu nekat, akhirnya nggak ada yang hijrah lagi, nggak ada yang menyebarkan Islam lagi nanti habis itu. Nah, makanya adalah yang luar biasa, hikmah yang luar biasa daripada keputusan Sayyidina Umar, biar orang itu ingat bahwasanya merasakan sekarang ini nikmatnya Islam yang luar biasa ini ternyata itu adalah awalnya dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah itu. Akhirnya apa? Akhirnya mau mempelajari daripada perjuangan Nabi, mencintai perjuangan Nabi, kemudian ada niat dalam hati untuk meneruskan perjuangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua niat insya Allah. Maka ini hijrah ini ada 2, ceritakan dalam sebuah hadis, ada orang-orang yang hijrahnya itu lurus. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ada orang-orang yang hijrahnya niatnya lurus karena perintah Allah, karena ikut daripada dulu niatnya hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mereka dapatkan? Mereka mendapatkan ridha Allah dan ridha Rasulnya. Akhirnya apa? Di dunia ini istiqomah. Ketika awal baru tekad itu hijrah itu nggak pernah kendor lagi sudah. Pokoknya lurus, pokoknya saya nggak akan puas sampai mendapatkan ridha Allah. Nah, ini adalah orang-orang yang lurus, orang-orang yang benar dalam hijrahnya. Tapi ketika hijrahnya itu keliru, nah ada, jadi orang itu hijrah belum tentu benar akhirnya. Ada orang-orang hijrah tapi niatnya keliru. Lah yang cerita Nabi langsung loh. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ada orang-orang yang hijrahnya niatnya kurang benar, hijrahnya benar, niatnya yang kurang benar maksudnya. Niatnya karena apa? Untuk mencari dunia, nambah relasi ini lumayan ini. Untuk apa? Mencari awim ro'atin, untuk mencari wanita yang kihuha, yang dia targetkan untuk dia nikahkan misalkan. Misalkan seperti itu. Maka itu insya Allah targetnya itu dikasih. Insya Allah targetnya dikasih, habis targetnya dikasih, hijrahnya nggak istiqomah nanti habis itu. Biasanya seperti itu biasanya. Maka ini masih ada kesempatan, masih ada waktu. Ini belum dianggap selesai. Masih ada waktu lagi untuk meluruskan niat lagi, untuk meluruskan daripada
Niat kita, tujuan kita yaitu untuk mendapatkan ridha Allah dan untuk meneruskan daripada perjuangannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, insyaallah di antara kita biar dimudahkan untuk hijrah yang lurus seperti itu nggak akan bisa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kumpul di sini bareng-bareng zikir, minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini benar-benar niatnya lurus mendapatkan ridha Allah dan meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.